Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak dosen. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu tugas organisasi dan arsitektur komputer. Yang dimana ini merupakan salah satu tugas yang menjadi ujian akhir semester dari mata kuliah ini. Next. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadek Idul Putra dengan NIM belakang 113 dari kelas B. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Triandi Chandra Mulia dengan akhiran NIM 117 dari kelas A. Saya Gonggom Samuel Tobing dengan NIM akhiran 087 dari kelas B. Perkenalkan nama saya Elijah Maverick Pangau dengan NIM akhir 111 dari kelas A. Baik, untuk kita masuk ke pembahasan soal pertama yaitu perbedaan utama organisasi komputer dan arsitektur komputer yang akan dijelaskan oleh Nyoman Triandi Chandra Mulia. Kepada Nyoman saya persilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Baik, izinkan saya melanjutkan presentasi. Jadi yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan utama dari organisasi komputer dan arsitektur komputer. Nah, kita yang pertama ke pengertian organisasi komputer. Jadi organisasi komputer itu merujuk pada pemahaman tentang struktur, fungsi, dan prinsip dasar yang terkait dengan perancangan dan pengaturan sistem komputer. Dalam hal ini, sistem komputer mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta komunikasi antar bagian yang ada dalam suatu sistem. Organisasi komputer membantu kita memahami bagaimana elemen-elemen ini saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi selanjutnya adalah komponen utama dari organisasi komputer. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras itu merupakan fisik dari sistem komputer seperti keyboard, mouse, monitor, dan CPU. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak itu berupa aplikasi yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola perangkat keras. Ketiga, sistem pengoperasian. Sistem pengoperasian ini merupakan perangkat lunak yang bertanggung jawab dalam mengatur semua komponen perangkat keras dan menjalankan program-program. Yang terakhir, komunikasi antar bagian. Merupakan mekanisme yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sebuah sistem komputer saling berinteraksi dan bertukar informasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan organisasi komputer. Yang pertama, kelebihannya adalah meningkatkan performa. Dengan mengatur struktur dan fungsi sistem komputer, organisasi komputer dapat meningkatkan performa keseluruhan. Yang kedua, dari kelebihannya adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Organisasi komputer membantu dalam menggunakan sumber daya sistem secara efisien dan menghindari pemborosan. Yang ketiga, dari kelebihannya adalah pengembangan modular. Dengan menggunakan organisasi komputer, pengembangan dan perbaikan sistem komputer menjadi lebih mudah dan terkelola dengan baik. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama adalah kompleksitas. Implementasi organisasi komputer dapat menjadi rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sistem komputer. Yang kedua adalah biaya perancangannya. Penerapan organisasi komputer yang baik itu membutuhkan investasi biaya yang signifikan dalam perancangan sistem. Yang ketiga, kesesuaian. Jadi tidak semua jenis organisasi komputer itu cocok untuk semua jenis sistem komputer. Jadi memerlukan penyesuaian yang mungkin penyesuaian. Selanjutnya adalah arsitektur komputer. Jadi arsitektur komputer ini adalah sebuah konsep desain logis dari sistem komputer yang menggambarkan cara sistem diprogram dan bagaimana komponen-komponen utamanya berinteraksi satu sama lain. Arsitektur ini meliputi struktur set instruksi, ISA, atau Instruction Set Arsitektur, format data, mode pengalamatan, dan cara program diakses atau dijalankan oleh prosesor. Jadi fokusnya ini adalah pada apa yang dilakukan oleh sistem komputer. Selanjutnya adalah komponen dari arsitektur komputer. Yang pertama adalah set instruksi.
Set instruksi ini merupakan kumpulan perintah yang dapat dikenali dan dijalankan oleh CPU. Contohnya itu adalah load, add, sub, store, jump, dan lain-lain. ISA menjadi jembatan antara perangkat lunak dan juga perangkat keras. Selanjutnya adalah format data. Format data ini menentukan jenis-jenis data yang didukung komputer. Seperti yang pertama itu bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, dan juga boolean. Selanjutnya komponennya adalah mode pengalamatan. Mode pengalamatan ini menentukan cara CPU mengakses data di memori. Jadi contohnya itu secara langsung, tidak langsung, register, dan indeks. Selanjutnya adalah arsitektur memori, menjelaskan bagaimana data dan instruksi disimpan dan diakses. Jadi bisa berupa arsitektur von Neumann atau data dan instruksi berbagi memori atau Harvard secara terpisah dari memori. Selanjutnya jenis-jenis arsitektur komputer. Yang pertama adalah CISC atau Complex Instruction Set Computer. Jadi instruksinya di sini banyak atau kompleks. Lalu instruksinya bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Jadi contohnya itu adalah Intel x86. Selanjutnya adalah RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Di sini instruksinya itu lebih dikit dan sederhana. Jadi lebih cepat dan efisien. Contohnya adalah ARM dan MIPS. Selanjutnya adalah FLIW, Very Long Instruction Word. Jadi Very Long Instruction Word ini banyak instruksi dieksekusi secara paralel dalam satu siklus. Lalu Superscalar Architecture Superscalar Architecture ini mampu mengeksekusi lebih dari satu instruksi per siklus. Jadi menggunakan multiple execution units. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari arsitektur komputer. Jadi yang pertama adalah kelebihannya yaitu menjamin kompatibilitas sistem. Arsitektur komputer menetapkan standar yang konsisten terutama dalam hal set instruksi sehingga perangkat lunak yang dibuat untuk suatu arsitektur dapat berjalan di berbagai perangkat keras yang memiliki arsitektur yang sama. Misalnya program yang dibuat untuk arsitektur x86 bisa berjalan di berbagai jenis prosesor Intel atau AMD yang menggunakan arsitektur tersebut. Yang kedua, memudahkan proses perancangan sistem. Dengan adanya arsitektur, perancangan sistem memiliki panduan yang jelas untuk membangun perangkat keras dan perangkat lunak. Ini membantu menyatukan cara kerja berbagai komponen agar saling terintegrasi dan efisien. Yang ketiga, mendukung pengembangan software secara luas. Pengembangan tidak perlu memahami seluruh detail perangkat keras saat menulis program selama mereka mengikuti aturan dan fitur yang tersedia dalam arsitektur. Hal ini mempercepat dan menyederhanakan proses pengembangan software. Selanjutnya adalah kekurangan dari arsitektur komputer. Yang pertama adalah tidak menentukan implementasi fisik. Meskipun arsitektur mendefinisikan secara logis komputer, ia tidak menjelaskan bagaimana cara fisik atau teknis semua itu akan diimplementasikan. Artinya, performa aktual suatu sistem masih tergantung pada bagaimana arsitektur itu diorganisasikan secara hardware. Yang kedua, kekurangannya adalah keterkaitan pada standar yang kaku. Sekali arsitektur ditetapkan dan menjadi standar seperti x86, maka semua pengembangan berikutnya harus kompatibel dengannya. Ini bisa menjadi hambatan dalam inovasi, karena perubahan besar bisa memutus kompatibilitas dengan sistem lama. Yang ketiga, cukup sulit dipahami untuk pemula. Konsep arsitektur komputer mencakup banyak istilah teknis seperti register, set instruksi, pengalamatan memori, dan lain-lain. Hal ini seringkali menjadi tantangan bagi orang yang baru belajar tentang sistem komputer. Nah, jadi kesimpulannya adalah arsitektur komputer dan organisasi komputer adalah dua konsep yang saling berkaitan tetapi memiliki fokus yang berbeda. Yang pertama itu arsitektur komputer itu berfokus pada aspek logis dan fungsional dari sistem komputer, yaitu bagaimana sistem dirancang agar dapat menjalankan program dan instruksi dari sudut pandang seorang programmer. Ini mencakup desain set instruksi, mode pengalamatan, format data, dan antarmuka antara perangkat
keras, dan perangkat lunak. Organisasi komputer berfokus pada implementasi fisik dan teknis dari sistem yang telah dirancang dalam arsitektur, yaitu bagaimana komponen-komponen seperti ALU, register, cache, dan memori saling berinteraksi dan bekerja secara nyata untuk menjalankan perintah. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nyoman Triandi telah menjelaskan pembahasan soal pertama. Kemudian kita masuk ke pembahasan soal kedua, yaitu struktur level komputer dan fungsinya. Silakan dijelaskan oleh Gom-Gom Samuel. Kepada Gom-Gom saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya kita masuk ke dalam rubrik struktur level komputer dan fungsinya. Selanjutnya. Nah, terlihat pada slide ada skema sederhana yang menunjukkan bagaimana struktur level komputer. Jadi pada sisi kanan terlihat komputer itu tersusun atas beberapa unit, lebih tepatnya 4 unit. Di sini ada Central Processing Unit atau CPU, atau sering juga disebut sebagai prosesor. Lalu ada juga main memory atau memori utama, sistem interkoneksi, dan juga input-output atau I/O. Selanjutnya. Nah, struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Struktur pada level atau tingkat komputer terdiri daripada CPU atau Central Processing Unit, main memory atau memori utama, sistem interkoneksi, dan juga input-output atau I/O. Kita akan bahas satu persatu unitnya. Selanjutnya. Mulai dari yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan hardware yang berfungsi sebagai pemproses data utama pada suatu komputer. CPU dapat juga disebut sebagai otak komputer karena perangkat ini mengatur seluruh aktivitas serta jalannya program dan aplikasi di dalamnya. Tanpa adanya CPU, maka komputer tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Mengenai CPU akan dijelaskan nanti oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam unit kedua, ada main memory. Main memory atau memori utama merupakan memori yang memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menampung semua instruksi dan data sebelum diproses oleh CPU. Main memory terdiri dari RAM dan ROM. RAM adalah memori yang menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Sedangkan ROM adalah memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai informasi saat komputer menyala. RAM itu adalah random access memory, sedangkan ROM adalah read-only memory. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi adalah unit yang menghubungkan antara unit CPU, main memory, serta I/O agar komputer mampu mensinkronisasi. Interkoneksi yang banyak digunakan hingga sekarang adalah sistem bus. Dalam arsitektur komputer, bus merupakan sebuah subsistem yang berfungsi mentransfer data antar komponen dalam komputer. Nah, selanjutnya. Sistem interkoneksi ini berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada databus. Databus berfungsi memindahkan data antar unit di dalam komputer yang bersifat bidirectional. Artinya, CPU dapat membaca dan menerima data melalui bus ini. Databus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 paralel. Selanjutnya. Selanjutnya ada address bus. Address bus menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang ditulis maupun dibaca. Address bus ini biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis sistem interkoneksi yang terakhir, yaitu adalah control bus. Control bus merupakan jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data ke databus maupun address bus.
Kontrol bus ini biasanya terdiri dari 4 hingga 10 jalur paralel. Selanjutnya kita masuk ke dalam unit yang tak kalah penting juga, yaitu input-output atau I/O. Input device atau alat masukan merupakan sebuah hardware yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam mikroprosesor komputer. Contoh input device itu ada seperti keyboard dan mouse. Selanjutnya, lalu ada output. Output device atau alat keluaran merupakan sebuah hardware yang berfungsi menampilkan keluaran atau output sebagai hasil pengolahan data. Keluaran ini dapat berupa hard copy, soft copy, atau audio. Dengan kata lain, output device dapat berfungsi untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor komputer. Contoh output device ini ada seperti monitor yang menghasilkan tampilan gambar serta webcam yang menghasilkan audio dan juga gambar atau visual. Sekian presentasi mengenai struktur level komputer serta fungsinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Gom Samuel karena telah menjelaskan pembahasan dari soal kedua. Berikutnya kita masuk ke pembahasan soal ketiga, yaitu struktur komponen CPU dan fungsinya, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, kita mulai dari pengertian CPU. CPU atau sebutan lainnya adalah prosesor, merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU, seperti terlihat pada gambar komponen CPU dan struktur internal CPU pada next slide. Baik, untuk struktur pertama yaitu Arithmetic and Logic Unit atau biasa disebut dengan ALU. ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau mesin language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa yang diberikan kepadanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Kedua ada control unit. Control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Next. Ketiga ada register. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan untuk proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada CPU interconnection. CPU interconnection ini adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, print masukan, atau keluaran. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu struktur CPU terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama untuk memastikan proses pengolahan data berjalan secara efisien dan akurat. Komponen seperti control unit berperan sebagai pengendali alur instruksi, kemudian ALU menangani semua operasi logika dan aritmetika, sementara register menyimpan data sementara yang sangat dibutuhkan dalam proses cepat, serta cache memory membantu mempercepat akses data. Selain itu, bus sistem memungkinkan terjadinya komunikasi antar CPU dengan komponen lainnya. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap bagian dari CPU memiliki peran penting dan saling melengkapi. Tanpa salah satu bagian tersebut, kinerja CPU akan tidak optimal. Memahami struktur dan fungsi CPU merupakan dasar penting dalam mempelajari cara kerja komputer secara menyeluruh. Baik, itulah penjelasan dari
soal ketiga. Kemudian kita masuk ke pembahasan soal keempat atau yang terakhir, yaitu operasi komputer dan fungsinya, yang akan dijelaskan oleh Elijah Maverick. Kepada Elijah saya persilakan. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang operasi komputer dan fungsinya. Next. Pertama-tama kita masuk kepada definisi operasi komputer. Jadi operasi komputer itu adalah tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ada lima jenis dasar operasi komputer, yaitu memasukkan atau input, memproses, mengeluarkan atau output, menyimpan dan mengendalikan. Operasi komputer dijalankan oleh 5 unit fungsional utama yang membentuk sistem komputer. Unit-unit tersebut berhubungan langsung dengan 5 jenis operasi. Unit-unit tersebut meliputi unit masukan, unit penyimpanan, unit keluaran, dan 2 komponen utama dalam unit pemrosesan pusat, unit logika aritmatika atau ALU, dan unit kontrol atau CU. Next. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang input. Input device atau yang merupakan gerbang awal bagi data dan instruksi untuk memasuki sistem komputer. Fungsi utama input adalah menerima informasi dari dunia luar, baik dari pengguna, misalnya ketikan keyboard atau klik mouse, maupun dari sensor atau perangkat lain, dan mengonversinya menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer. Tanpa input device, komputer tidak akan memiliki cara untuk menerima perintah atau data mentah yang diperlukan untuk operasinya. Next. Yang kedua ada output device. Jadi output device memiliki fungsi sebagai jembatan untuk menampilkan atau menyajikan hasil dari pemrosesan komputer kembali kepada pengguna atau lingkungan eksternal. Setelah data diolah oleh CPU, hasil tersebut perlu disajikan dalam format yang dapat dimengerti, seperti teks, gambar, suara, atau bahkan tindakan fisik melalui aktuator. Perangkat output device memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dan memahami hasil kerja komputer. Next. Selanjutnya ada ports untuk input atau output. Jadi atau I/O ports. I/O ports memainkan peran krusial sebagai antarmuka penghubung antara CPU dan memori dengan berbagai perangkat input dan output. Port-port ini bukan hanya sekedar konektor fisik, melainkan juga sirkuit elektronik dan logika yang mengelola aliran data antara internal komputer dan periferal. Mereka bertindak sebagai jembatan komunikasi, menerjemahkan sinyal dari satu format ke format lain dan memastikan transfer data yang efisien dan teratur, sekaligus menangani berbagai protokol komunikasi yang diperlukan oleh beragam perangkat eksternal. Next. Selanjutnya ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU adalah unit yang spesialis dalam melakukan semua operasi matematika, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, hingga operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan XOR, serta komputasi data yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya ada control unit atau CU. Control unit adalah pengatur orkestra di dalam CPU. Fungsinya adalah mengambil instruksi dari memori, mengkodenya untuk memahami operasi yang diminta, dan kemudian memahami operasi yang diminta, dan kemudian menghasilkan sinyal kontrol yang tepat untuk mengarahkan komponen lain seperti ALU, register, atau memori agar melaksanakan instruksi tersebut. Control unit memastikan bahwa semua operasi terjadi dalam urutan yang benar dan pada waktu yang tepat, mengkoordinasi aliran data dan eksekusi instruksi di dalam seluruh sistem.
Selanjutnya ada main memory. Main memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi program atau instruksi dan data yang sedang aktif diakses atau diproses oleh CPU. Kecepatan akses memori utama sangat krusial karena ia secara langsung memengaruhi kinerja seluruh sistem. Next. RAM. RAM adalah jenis memori volatile yang berarti isinya akan hilang saat pasokan listrik dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang digunakan oleh CPU, memberi akses yang sangat cepat untuk baca dan tulis. Ini adalah memori kerja utama komputer. Next. Adalah memori non-volatile yang berarti isinya akan tetap tersimpan walau daya dimatikan. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware vital seperti BIOS atau Basic Input atau Output System atau UEFI yang merupakan instruksi-instruksi dasar yang diperlukan komputer untuk memulai proses booting dan menginisialisasi perangkat keras sebelum sistem operasi dimuat. Data di ROM biasanya hanya dapat dibaca dan sangat jarang atau sulit untuk ditulis ulang. Next. Yang terakhir ada data bus. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirectional, berarti CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasa terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Baik, terima kasih untuk Elijah Maverick karena telah menjelaskan penjelasan materi terakhir. Itulah presentasi dari materi kami. Kami ucapkan terima kasih.